Silakan. Oke. Shalom, selamat pagi semua. Senang rasanya kita dapat bertemu kembali dalam online ini. Tentu kita mau mempersiapkan hati kita untuk menyembah Tuhan, memuji nama Tuhan yang Esa, yang tunggal, yang besar. Mari kita persiapkan hati kita masuk di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan, Allah yang besar, Allah yang kudus, Allah yang mulia, Allah yang kekal, dan Allah yang penuh kasih. Terima kasih ya Bapa, kami bangun pagi hari ini tanpa kurang satu apapun. Semua karena penyertaan-Mu Tuhan, semua karena kasih karunia-Mu kepada kami satu persatu. Bapa di surga, kami mempersiapkan hati kami, pikiran kami, jiwa kami untuk menyembah-Mu Tuhan di pagi ini. Kami mengundang Roh Kudus beracara di dalam hati kami. Setiap yang melihat dan mengikuti ibadah ini, Kau urapi Tuhan dan Kau ubahkan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Terima kasih ya Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami buka doa pagi ini. Haleluya, haleluya. Sebab Engkau yang kudus, Anak domba Allah, darah-Mu tercurah di atas Kalvari. Sebab Engkau yang layak Engkau
persilakan hambanya. Salam semuanya. Terima kasih atas firman yang hari ini akan diberikan. Terima kasih atas juga pujian dari Bu Verly yang membuat kita hari ini untuk tetap setia menyembah Tuhan setiap pagi. Kita percaya pagi ini adalah pagi yang luar biasa untuk tetap menyatakan kemuliaannya dalam kehidupan kita. Di dalam doa pagi ini saya bersyukur, mengucap syukur juga buat uh, koordinasi yang Tuhan berikan kepada saya untuk melayani di dalam DPM ini. Saya percaya apa yang akan kita dapatkan hari ini lewat doa bersama pagi yang indah ini akan memberi kekuatan kepada kita semuanya, memampukan kita menghadapi situasi kondisi apapun dalam hidup kita. Ya, pagi hari ini kita akan belajar bersama bagaimana Allah hidup bagi kita. Ada 3 kebenaran yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita untuk kita tetap percaya melakukan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita hari ini. Yaitu bicara tentang three truths made perfect in Christ. Belajar dari Yesus dan kita akan belajar hari ini Tuhan sudah mengajar kepada kita bagaimana hidup kita menjadi pelaku firman. Banyak kita berbicara tentang hidup ini harus menjadi pelaku firman. Tapi banyak tidak tahu bagaimana caranya menjadi pelaku firman. Dan itu ibaratnya kita menghadapi hidup ini adalah biasa-biasa saja. Tapi hari ini Tuhan mengingatkan bagaimana cara Tuhan mempersiapkan kita menghadapi situasi kondisi dalam dunia ini dan juga menjadi saksinya. Saya ingin sebenarnya firman Tuhan ini tadi malam sudah saya persiapkan. Tiba Tuhan ingatkan kembali dan ini firman Tuhan yang sering di untuk kepada hamba-hamba Tuhan memberikan firman Tuhan ini. Tapi saya akan memberikan firman Tuhan ini akan yang mungkin berbeda dengan hamba-hamba Tuhan yang sudah memberikan firman Tuhan. Ya, hari ini kita akan belajar dari Tuhan Yesus sendiri. Bagaimana hari ini bicara tentang ada 3 kebenaran yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Kita akan tahu dan percaya dan melakukannya. Yaitu kita belajar di dalam Yohanes 4. Kita belajar Yohanes 4 ayat 1 sampai 42. Saya tidak akan bacakan semuanya, tapi kita belajar bagaimana ketika Tuhan Yesus mengetahui dia sudah mengajar kepada banyak orang dan dia dalam perjalanannya kita melihat ia meninggal pada ayatnya yang ketiga ia pun meninggalkan Yudea dan kembali lagi ke Galilea. Ia harus melintasi daerah Samaria. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terhadap sumur Yakub, Yesus sangat letih oleh perjalanan, karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, berilah aku minum, sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku, seorang Samaria, sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Ya, ada ayat 10, inilah inti firman Tuhan. Tuhan sedang memperkenalkan siapakah Yesus, siapakah dia itu, siapakah yang ada bersama dengan orang Samaria ini, perempuan Samaria ini. Pertama, yang dia lakukan, jawab Yesus kepadanya, jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum,
niscaya engkau telah meminta kepada dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Kita belajar hari ini bagaimana Tuhan mengajarkan kepada perempuan Samaria, yaitu perjumpaan Yesus dengan perempuan Samaria, salah satu gambaran yang paling indah yang sebenarnya kita dapatkan hari ini, yaitu bagaimana Yesus membentuk iman baik saya, semua yang ada di sini. Secara Tuhan bentuk seseorang di cerita dalam Alkitab ini tentang orang Samaria dalam satu percakapan yang ternyata dalamnya Yesus tidak hanya menyampaikan kebenaran, tetapi menuntun seseorang dari seseorang yang tidak tahu sehingga ia mengetahui. Jadi Tuhan memberikan satu gambaran. Awal pertama, ia harus tahu dulu. Hidup kita ini harus tahu dulu. Apa hidup kita? Kita percaya Yesus itu untuk apa? Kenapa Yesus datang ke dunia ini? Mengapa dia datang mengorbankan dirinya sendiri untuk kita dan mengampuni dosa kita? Ya, belajar hari ini perempuan Samaria datang ke sumur dengan kita melihat bahwa perempuan Samaria ini ada masalah dengan beban hidup. Jadi kalau beban hidup, semua yang ada di dalam tempat ini pasti punya masalah beban hidup. Selama kita menjadi manusia, kita akan menghadapi yang namanya beban hidup. Tapi Tuhan Yesus mengatakan, pikulah kuk yang kuberikan. Ya, dia akan memberikan kekuatan, kemampuan kepada waktu kuk diberikan, dia akan bersama-sama dengan kita menanggung apa yang ada dalam diri kita. Satu contoh, kalau kita dalam perjalanan naik delman gitu ya. Nah, atau melihat bagaimana seorang membajak sawahnya dengan kerbau gitu ya. Nah, bagaimana kuk yang itu diberikan kepada kerbau itu atau kuda itu supaya dia enak diberikan supaya dia bisa berjalan dan kuat mampu. Jadi itulah Tuhan memberikan satu beban dalam kehidupan kita, tapi dia akan berikan kemampuannya kepada kita. Jadi pada perempuan ini melalui perjumpaan kehidupan seorang perempuan Samaria ini, dia harus tahu dulu siapakah dia. Dia mulai mencari siapakah dia. Dia mulai mencari tahu. Nah, penting dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan harus memberikan pengetahuan dulu kepada siapa yang ada pada orang lain. Siapakah Yesus itu? Berikan satu, bahwa Yesus itu dalam kehidupan kita sebagai manusia, dia datang ke dunia ini bukan hanya datang untuk menyelamatkan, tapi dia akan mengubah kehidupan manusia itu sendiri. Jadi Tuhan itu adalah ibaratnya dia tuh yang waktu Musa diberikan Allah lewat Torahnya, lewat batu, tulisan itu, yang lewat batu itu. Tuhan memberikan firman-Nya kepada Musa. Nah, dalam perjalanan kehidupan bangsa Israel ini, dia harus mengikuti namanya hukum-hukum dari Torah ini. Dan dia dan Yesus sendiri dialah penggenapan Taurat itu. Dia itulah firman yang hidup. Dia melakukan apa yang diperintahkan Taurat itu. Dan dia lakukan dengan benar. Dan hidupnya menjadi contoh dalam kehidupan. Sehingga dia mampu. Dia berkorban untuk kita semua yang ada di sini. Jadi menegaskan bahwa iman sejati bukan sekedar mengetahui kebenaran, tetapi pengalaman hidup yang bersama Tuhan. Jadi pertama, tahu. Yesus berkata, jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapa dia yang berkata, berilah aku minum. Jadi bicaranya tentang apa? Tahu dulu. Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah. Nah, pada awal percakapan Yesus membawa perempuan Samaria kepada tahap pertama, iman.
Ia membuka mata perempuan itu untuk menyadari bahwa di hadapannya berdiri seorang pribadi yang jauh lebih besar dari yang ia bayangkan, yaitu tentang kebenaran yang sejati. Tahu berarti bukan tahu itu makanan orang Bandung, tahu itu ya, tahu tek-tek gitu ya. Tapi tahu itu ya mengetahui. Berarti mengenal kebenaran itu, bukan sekedar memiliki informasi. Hidup kita ini mengajarkan bahwa iman dimulai ketika manusia dibawa untuk mengenal kebenaran Allah secara benar. Jadi banyak orang hari ini ya tahu tentang Tuhan, tapi belum sungguh-sungguh mengenal Dia. Jadi pengetahuan iman tanpa perjumpaan pribadi seringkali itu tidak akan mengubahkan kehidupan. Dia hanya sebagai tulisan saja, tapi dia tidak melakukan firman Tuhan tersebut. Jadi pengajaran hari ini pertama dia harus tahu dulu. Hidup kita harus tahu apa yang harus kita lakukan, rencana kehidupan kita. Jadi tidak sembarangan kita melakukannya. Yang kedua, Tuhan mengajarkan apa? Percaya. Ya, coba kita baca di dalam Yohanes 4 ayat 26. Mungkin ada saudara-saudara yang bisa membacakan. Uci kali Yohanes 4 ayat 26. Yohanes 4 ayat 26, akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Ya, akulah dia yang sedang berkata. Jadi, waktu perempuan Samari ini mencari siapa dia, Tuhan menyatakan, akulah dia yang sedang berkata-kata dengan kamu. Selama ini orang mengatakan Yesus itu Allah. Iya, dia Allah. Apakah dia menyatakan kebenaran? Iya, dia mengatakan. Sebelum Abraham ada, dia sudah ada. Itu yang membuat masalah bagi orang Israel pada waktu itu. Bagaimana orang Yahudi berupaya untuk membunuh dia. Seolah-olah dia sudah ada, Abraham sudah ada, menyatakan bahwa dia itu Allah. Ini sesuatu yang membuat mereka sangat marah dan itulah timbul saat itu dia mulai disalibkan. Tapi Tuhan berikan pengetahuannya. Ini aku Allah yang sebenarnya. Jadi ketika Yesus menyatakan dirinya sebagai Mesias kepada perempuan Samaria ini, dia masuk ke tahap kedua. Pertama, iman. Pengetahuan. Sehingga pada titik inilah di dalam titik kehidupan kita mulai percaya. Berikan kemampuan. Yesus masuk dalam kehidupan kita. Yesus itu bukan hanya loh batu yang dipercayai bagi bangsa Israel pada waktu itu. Tapi dia datang masuk dalam hati kita. Mengubah untuk kehidupan kita. Zaman sekarang adalah zaman AI. Ya, artificial intelligence yang membuat semuanya pakai AI. Mau cari makan, pakai AI. Mau mencari, bahkan sudah ada rumah sakit AI. Saya tahu tidak, itu hanya informasi, tapi kebenarannya, benar itu ada. Tapi benar, AI itu sudah bisa menjadi seperti manusia. Kalau di Jepang atau di mana, yang melayani itu robot-robot. Itu berarti dari AI. Intelijen untuk mereka, sehingga mereka tahu AI betul dia bisa mengetahui, tapi dia tidak ada hati nurani. Jadi Yesus datang adalah bicara tentang hati nurani. Hati dia masuk dalam kehidupan dia. AI tidak bisa menjawab tentang hati nurani. Tuhan memberikan jawabannya dengan apa? Dalam kehidupan kita, yaitu Roh Kudus. Jika sesuatu apapun, kalau hari ini mungkin bertanya tentang dari AI, tapi Roh Kudus memberitahukan sebelumnya pengetahuan yang benar dalam kehidupan kita. Jadi kebenaran tidak lagi hanya dipahami secara intelektual saja, tetapi diterima dalam hati. Yesus bisa dengan lembut
berkata kepada perempuan Samaria ini, dia menyingkapkan suatu realitas dalam kehidupannya, pengetahuannya. Kok bisa tahu nih gitu ya, perempuan Samaria ini, wanita ini, kok dia tahu ya, aku punya 5 istri, punya 5 suami gitu kan, yang sekarang ada ini bukan suami gitu kan. Jadi sesuatu yang Tuhan memberikan sesuatu yang lebih dalam kehidupannya, pengetahuan, yaitu lewat Roh Kudus. Tuhan sudah datang ke dunia ini, dia tidak meninggalkan kita. Dia ada di setiap hati kita. Pada saat kita bertanya kepada Tuhan, bolehkah kita bertanya keluh kesah kita? Boleh. Bolehkah kita komplain kepada Tuhan? Boleh. Apa yang terjadi? Contohnya Musa. Musa menghadapi situasi kondisi. Dia harus mengeluarkan bangsa Israel keluar dari Mesir. Apa yang terjadi? Banyak orang tidak suka kepada Musa. Sehingga dia komplain kepada Tuhan. Tuhan, ini orang-orang mulai tidak suka kepada saya. Kenapa suruh saya? Contohnya gitu. Dalam perjalanan dia harus susah air gitu ya. Kita melihat bagaimana 7 mata air dan 70 pohon kurma pada waktu itu. Pada saat mengalami tantangan, cobaan, Tuhan kan memberikan jalan. Jadi Tuhan memberikan masalah dalam kehidupan kita hari ini, itu untuk apa? Tuhan akan berikan jalan keluarnya, kemampuan kepada kita, sehingga kita mampu untuk menghadapinya, berikan jalannya. Jadi kayak kalau AI memberikan jawaban, pengetahuan gitu, tapi Tuhan Yesus, Roh Kudus menjawab dalam hati kita apa yang Tuhan inginkan, apa yang memberikan kemampuan kepada kita. Jadi disinilah iman mulai berakar ya, iman berakar hidup kita. Jadi Tuhan sudah menanamkan kepada perempuan Samaria ini, yaitu akarnya dulu. Pengetahuan itu akar. Tahu dulu Yesus itu siapa, akarnya. Makanya penting seorang anak kecil masuk ke sekolah minggu. Kenapa? Mereka sedang diberi akar. Akarnya supaya apa? Mampu dia menghadap pada saat dia berakar. Masih bulan yang lalu ya, sebelum Natal, saya bicara tentang bagaimana pohon cemara ini dia hidup di antara berapa masa, 4 musim gitu ya. Kalau di luar negeri, kalau kita di sini 2 musim aja gitu ya. Tapi di sana 4 musim. Ternyata pada waktu dia harus berakar kuat dulu. Nah, kenapa ada musim rontok? Ternyata pohon itu rontok itu pada musim rontok dia sedang menguatkan akarnya. Karena akan menghadapi yang namanya musim dingin. Jadi rontok dulu musim dingin. Jadi dia mampukan dulu akarnya supaya pada waktu musim dingin dia tidak rontok. Beda dengan cemara, pohon yang lainnya. Cemara dia kuat, mau musim dingin dia tetap hijau. Tapi kalau yang lain dia ada namanya musim, bukan merontokkan. Jadi nutrisinya dia tidak naik ke atas, dia nutrisinya kepada akarnya. Jadi seperti itulah Tuhan mengajar kepada perempuan Samaria ini. Dia mengikat akar dulu. Siapakah dia itu? Jadi percaya dulu. Berarti membuka hati untuk diubahkan oleh Kristus yang hari ini. Jadi banyak orang tahu kebenaran, tapi belum percaya. Dia hanya setengah-setengah percaya. Makanya Tuhan bilang, orang yang setengah-setengah percaya akan dibuang. Yang suam-suam kuku itu akan dibuang. Jadi setelah Tuhan memberikan pengetahuan kepada perempuan Samaria ini, sehingga dia mulai percaya, siapa dia, kok bisa tahu gitu ya. Dan apa yang terjadi setelah dia menceritakan ada di dalam pengalaman kehidupannya, kita belajar bagaimana pada waktu itu. Maka datanglah, ini pertama kan tahu dulu ya, berilah aku minum. Ini pertama sesuatu yang biasa saja gitu ya.
Jika engkau tahu tentang karunia, itu yang pertama tahu. Tahu dulu pengetahuan. Kalau engkau tahu tentang karunia Allah, bicara tentang karunia Allah. Dan siapakah dia yang berkata kepada berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta. Dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Ih, ada air hidup ya. Ternyata, apa nih air hidup? Gitu ya. Satu pertanyaan bagi hidup kita. How? Ya. Dari know, how? Bagaimana untuk melakukannya dalam kehidupan kita hari ini? Jawab Yesus, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan padanya akan menjadi mata air. Ada satu pertanyaan, air yang kayak apa ini? Yang bisa mengalirkan dan seterusnya akan mengalir dalam kehidupan air dalam kehidupannya. Dan mulai perempuan itu mengetahui dan mulai percaya. Percaya karena dia sudah mengetahui isi hati perempuan tersebut. Dan apa yang terjadi? Kita akan kita langsung di ayatnya yang ke 26. Kata Yesus kepadanya, akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Jadi pertama jawab perempuan itu, aku tahu, dia bilang itu ya, bahwa Mesias akan datang yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kamu. Maksudnya kepada kami. Yesus mulai memperkenalkannya. Dan supaya dia percaya. Kata Yesus kepadanya, akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Jadi orang bertanya, benarkah Yesus adalah Tuhan? Tuhan sudah mengatakan, dialah Yesus yang menyelamatkan. Dan dari sekedar tahu dan dia mulai percaya, yang terakhir adalah melakukan. Tahu, percaya, melakukan. Apa yang terjadi pada waktu itu? Pada waktu itu datang murid-murid dan mereka heran bahwa ia sedang bercakap-cakap dengan seorang perempuan. Tetapi tidak seorang pun berkata, apa yang kau kendaki atau apa yang sedang kau. Maka perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ, lalu pergi. Coba perhatikan. Dia bawa tempayan harusnya bawa minuman. Maksudnya membawa air gitu ya. Tapi dia tinggalkan tempayan tersebut. Dan dia di situ lalu pergi ke kota. Dan disitulah intinya Tuhan setelah dia percaya. Dia melakukan firman Tuhan. Hei, orang bilang, kalau dibilang, mari lihat. Di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku, segala sesuatu yang ku perbuat. Mungkinkah dia Kristus itu? Katanya, ayo datang ke sana. Gitu ya. Mereka ingin tahu, apa? Iya, itu dialah Mesias. Ayo datang. Dia tahu segala sesuatu apa yang ada dalam diri saya. Gitu ya. Maka mereka pun pergi keluar kota lalu datang kepada Yesus. Jadi apa yang terjadi? Saatnya dia mulai percaya. Akarnya yang kuat. Sehingga dia mampu menghadapi situasi. Tantangan cobaan. Saudara menghadapi tantangan cobaan dalam keluarga. Dalam kehidupan pekerjaan. Dalam apapun. Tuhan menyertai kehidupan kita. Tapi dengan caranya dia mengajar kita. Supaya kita melakukan yang terbaik. Saat ini firman Tuhan berbicara, mari lihat di sana ada seorang yang mengatakan, dia mulai melakukan tindakan profetik kepada orang-orang ini. Dan dia pun percaya dan mereka pergi keluar kota lalu datang kepada Yesus. Sementara itu murid-muridnya mengajak dia katanya, Rabi, makanlah. Akan tetapi ia berkata kepadaku, padaku ada makanan yang tidak kamu kenal. Maka murid-murid itu berkata kepada yang lain, adakah yang telah membawa sesuatu kepadanya untuk dimakan? Tuhan meminta di dalam hidup. Tuhan sedang meminta kepada kita. Adakah orang yang telah membawa sesuatu kepadanya? Murid-murid ini bertanya. Mereka tidak mengetahui bahwa perempuan Samaria ini sedang membawa makanan-makanan. Makanannya apa? Jiwa-jiwa yang hidup. Untuk diserahkan kepada Tuhan. Kata Yesus kepadaku,
kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Jadi Yesus sudah mengajar pada hari ini, yaitu bicara tentang tahu, percaya, dan melakukan. Dalam hidup kita hari ini ada 3 kekuatan, kebenaran yang perfect, yang membuat kita maju dan melangkah dalam kehidupan kita. Tantangan boleh ada, tapi Tuhan Yesus memampukan kita, memberi pertolongan kepada kita. Bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Yang artinya, great harvest akan terjadi dalam kehidupan kita. Tantangan boleh ada dalam kehidupan kita. Itu untuk menguatkan iman kita. Mengakari kehidupan kita supaya kita kuat, mampu menghadapi situasi kondisi apapun. Sekarang juga penuai telah menerima upahnya dan ia mengumpulkan buah untuk hidup yang kekal. Sehingga penabur dan penuai sama-sama bersuka cita. Hari ini saya mendengarkan firman Tuhan, tapi ada yang mendengar. Dia membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Sesuatu yang luar biasa. Penuai dan penabur sama-sama bersuka cita. Tuhan berkati dalam kehidupan kita. Terima kasih Bapak. Pagi hari ini kami mengucap syukur Tuhan. Engkau memampukan kami dalam kehidupan kami hari ini Tuhan. Tantangan, cobaan dalam kehidupan kita. Hari ini Tuhan, Engkau memampukan kami. Berikan roh kesabaran, roh pengampunan dalam kehidupan kami. Berikan damai sejahtera sukacitamu dalam kehidupan kami. Sehingga kami mampu menghadapi situasi kondisi apapun hari ini Tuhan. Tuhan sudah mengajarkan kami hari ini Tuhan. Untuk memperoleh hidup yang kekal bersamamu Tuhan. Melakukan firman-Mu. Kami ada bersamamu hari ini Tuhan. Masuk dalam hati kami Tuhan. Berkarya dalam hidup kami Tuhan. Kami bukan robot-robot Tuhan. Tapi kami adalah manusia seutuhnya. Punya hati nurani. Menghadapi kondisi apapun dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau Roh Kudus. Kuatkan iman kami semua yang ada di tempat ini Tuhan. Yang hari ini mulai ada masalah kehidupan rumah tangga. Yang hari ini menghadapi kesakitan. Menghadapi apapun dalam masalah kehidupan rumah tangga. Tuhan membereskannya Tuhan. Engkau pulihkan semuanya Tuhan. Mampukan kami Tuhan. Lewat Roh-Mu yang kudus. Beri kekuatan untuk kami maju bersamamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Engkau Roh Kudus. Berkati firman-Mu ini Tuhan. Mampukan kami bersama Engkau Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus berkati. Silakan doa sapa. Silakan Ibu Pomi untuk berdoa syafaat. Iya, kita akan masuk dalam doa syafaat. Suara saya kedengaran? Kedengaran. Oh, oke. Clear, Bu. Dengar banget. Baik. Mari kita satukan hati kita. Kita akan berdoa syafaat secara bersama-sama. Mari kita berdoa. Kami menaikkan ucapan syukur kepadamu ya Allah Bapa di sorga Tuhan kami. Karena Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Engkau selalu menyertai kami. Engkau tidak meninggalkan kami sampai pagi hari ini. Kami tetap berada di DPM ini. Itu semua karena kasih dan kemurahan Tuhan. Terima kasih atas nafas kehidupan yang Tuhan masih anugerahkan kepada kami sampai detik ini. Sehingga kami boleh menjalani kehidupan kami di hari yang baru yang Tuhan masih anugerahkan kepada kami.
Kami bersyukur kepadamu Tuhan jika di pagi hari yang indah ini kami telah dibekali oleh kebenaran firman Tuhan yang memberi kekuatan, kemampuan kepada kami. Luar biasa firman Tuhan yang disampaikan kepada kami, mengingatkan kami bahwa Yesus adalah segala-galanya bagi kami. Kami harus tetap tinggal hidup bersama dengan Tuhan dan berakar di dalam Tuhan. Sehingga dalam kehidupan kami di tengah-tengah dunia ini, kami terus merasakan bahwa cinta, kasih, dan sayang Tuhan tidak pernah berakhir dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Allah Bapa di surga, jika pada pagi hari ini firman-Mu telah disampaikan oleh kekasih kami Pastor Boyke Mamusung. Tuhan, Engkau yang akan menyertai Pastor Boyke Mamusung dalam segala tugas dan pekerjaannya Tuhan. Engkau yang telah memilih dia untuk menjadi saksi-Mu di tengah-tengah dunia ini. Engkau juga yang akan memberkati dia. Apapun yang dia kerjakan, yang dia lakukan, baik itu dalam tugas pekerjaan sehari-hari maupun dalam tugas pelayanan. Kami percaya Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan dia. Tangan Tuhan selalu memberkati dia. Ketika dia menyampaikan kebenaran firman Tuhan, Tuhan akan mengurapi dia. Sehingga apa yang disampaikan, semua orang boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan lewat pelayanan Bapak Pastor Boyke Mamusung. Berkati keluarganya, istri, anak-anak yang selalu mendukung pelayanan ini. Biarlah mereka selalu hidup sehati, bersatu dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Ya Bapa di surga, kami juga mau berdoa buat semua yang telah mengambil bahagian dalam pelayanan pagi hari ini. Melalui pujian penyembahan Ibu Ferdi Berlia, Tuhan juga berkati dia dalam pelayanannya, biar dia selalu memuji, memuliakan Tuhan. Talenta yang Tuhan berikan kepadanya, suara yang cukup indah, Tuhan berkati. Sehingga dalam kehidupannya nama Tuhan selalu dipuji dan dimuliakan. Kami juga mau berdoa buat Ibu Uci Mamusung yang akan menyampaikan pengumuman sebentar. Biarlah Tuhan juga bersama-sama dengan dia dalam tanggung jawabnya di pelayanan DPM ini. Tuhan selalu memberkati dia, memberi hikmat, akal budi yang baik, sehingga dalam pelayanannya di DPM ini, dia selalu mengandalkan Tuhan. Bapa dalam surga, juga ada banyak kekasih-kekasih kami yang terlibat dalam pelayanan ini. Mereka juga Tuhan berkati. Kami juga mau berdoa ya Tuhan, buat hamba-hamba Tuhan yang selalu melayani di DPM ini. Kami mau berdoa buat Pastor Patricia yang ada di Korea. Engkau mengetahui keberadaannya Tuhan. Tugas dan tanggung jawab yang dia kerjakan, biar dia selalu mengandalkan Tuhan. Tugas dan tanggung jawab dalam pelayanan, biarlah Tuhan menolong dia. Sehingga apapun yang akan dia lakukan, dia kerjakan, dia selalu mengandalkan Tuhan. Tuhan yang selalu turun tangan, campur tangan dalam segala urusan yang dia kerjakan. Berkati Pastor Patricia bersama semua keluarga, suami dan anak-anak. Biarlah mereka selalu terpelihara di tangan Tuhan. Kami mau berdoa buat Pastor Apron Marbun yang saat ini melaksanakan tugas pelayanan di daerah berdampak Tuhan. Banjir kemarin. Tuhan, dia sebagai manusia biasa. Kadangkala dia merasa lemah. Tapi kami percaya kekuatan dari Tuhan selalu mendukung dia. Beri dia kuat dan sehat agar dia mampu melaksanakan tugas pelayanan di daerah-daerah yang cukup berat ini.
di daerah terpencil. Kami percaya kasih sayang Tuhan selalu ada buat Pastor Apron Marbun. Dan Tuhan juga akan memberkati kaum keluarga yang dia tinggalkan. Biar selalu mereka dilindungi dalam nama Tuhan Yesus. Bapa dalam surga, kami juga mau berdoa buat Pendeta Ari Kristiawan, Pendeta Jeffrey Kairupan, Pendeta Edi Budianto, Pastor Deborah. Tuhan juga berkati mereka semua. Tuhan yang telah memilih mereka untuk menjadi saksi-Mu di tengah dunia ini. Tuhan juga akan memberkati mereka. Kami juga mau berdoa buat Pastor Gottlieb Oematan, Pastor Rudi Siregar, Pastor Darwan, dan Ibu Serly. Juga Tuhan berkati dalam kehidupan mereka, tugas pelayanan mereka, Tuhan juga berkati. Pastor Boyke Mamusung yang Engkau pilih saat ini untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan, Tuhan juga berkati dia dimanapun dia berada. Tuhan selalu menjaga, melindungi dia. Hamba-Mu juga mau berdoa buat Pastor Robi Elisa, Pastor Tony Bastaman yang ada di Amerika. Tuhan juga selalu menyertai mereka dalam tugas pekerjaan mereka, tanggung jawab mereka yang cukup berat. Biarlah mereka selalu diberi kuat dan sehat. Anugerahkan kemampuan untuk melaksanakan tugas pelayanan ini. Sehingga dalam kehidupan mereka, nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Berkati kaum keluarga, Ibu Bunda Mulyani yang selalu membantu dalam pelayanan ini. Biar diberi kesehatan tubuh yang dari Tuhan sendiri asalnya. Juga Pastor Ronald Supit, Tuhan juga berkati dalam pelayanannya dimanapun dia berada. Biar dia selalu diberkati oleh Tuhan. Bahkan ya Tuhan, masih banyak hamba-hamba Tuhan yang ada di DPM ini yang selalu siap melaksanakan tugas pelayanan yang tidak dapat kami sebutkan nama mereka satu persatu. Tuhan juga selalu bersama-sama dengan mereka. Tuhan yang telah memilih mereka, Tuhan juga yang akan memberi kekuatan dan kemampuan kepada mereka untuk melaksanakan tugas pelayanan ini. Biarlah dalam tugas pelayanan mereka masing-masing tetap nama Tuhan yang dipuji dan dimuliakan. Bapa dalam surga, kami mau berdoa buat pengurus yang ada di DPM ini, mulai dari penasihat, pembina, ketua, Bapak Pendeta Gottlieb Oematan, Pastor Patricia, Bapak Mikael dan Ibu Kristi, Ibu Irene, Ibu Uci, Ibu Sonya, Ibu Stevi. Tuhan karuniakan hikmat, akal budi bijaksana yang baik kepada mereka dalam tugas pekerjaan mereka untuk mengatur DPM ini, sehingga wadah DPM ini menjadi satu wadah kemuliaan bagi nama Tuhan, satu wadah yang diberkati oleh Tuhan. Dan tugas pekerjaan ini boleh mereka laksanakan, semua rencana-rencana program yang ada di DPM ini, mereka akan kerjakan dalam takut akan Tuhan. Berkati mereka semua Tuhan, sehingga mereka boleh bekerja hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapa dalam surga, kami juga mau berdoa buat parents yang ada di DPN ini. Tuhan, dalam kehidupan mereka, situasi dan kondisi yang mereka hadapi, kadang merasa lemah, kadang merasa kuat, kadang merasa sakit, ada sukacita, ada damai sejahtera. Kami serahkan mereka semua ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan tidak meninggalkan mereka. Dalam kehidupan mereka setiap hari, Tuhan selalu menolong mereka. Ada tangan Tuhan yang memegang mereka. Sehingga dalam kehidupan mereka di masa-masa usia lanjut ini, Tuhan selalu memberkati. Tangan Tuhan tidak meninggalkan mereka.
Tuhan selalu menganugerahkan kekuatan, kemampuan, sukacita, damai sejahtera boleh menjadi milik mereka dalam menjalani kehidupan di tengah-tengah dunia ini. Kami juga mau berdoa buat Bapak Om John dan Tante Feni, Tante Dece dan Om Bambang, Tante Susanti, Tante Stella Mamahit, Tante Jenny. Tuhan berkati mereka semua dalam kehidupan mereka. Biar mereka selalu ada dalam perlindungan Tuhan. Tuhan tidak akan meninggalkan mereka, karena Tuhan juga mengasihi mereka. Kami juga mau berdoa buat Ibu Linda, Ibu Risma Huta Barat, Ibu Chandrili, Ibu Erniwati, Saudara Herti. Tuhan, kami serahkan mereka semua ke dalam tangan Tuhan. Bersama keluarga mereka, anak-anak, suami, istri, dan cucu yang ada. Biar mereka juga terpelihara hanya dalam tangan kuasa Tuhan. Kami juga mau berdoa buat Ibu Milka Ingkriwang, Ibu Ninyoman Mariam, Bapak Rona Marolena, Ibu Santi, Ibu Foni Ingkriwang, Ibu Tinco, Saudara Yasinta Tanone. Ya Allah Bapa di surga, Engkau mengenal mereka satu persatu. Engkau mengetahui apa yang menjadi kebutuhan mereka. Apapun keberadaan mereka, biar mereka selalu ada dalam perlindungan Tuhan. Kami juga mau berdoa buat Ibu Grace Mercy, Bapak Abraham Weno, Bro Pierre, Errol Mamusung, Flores dan Edo. Engkau berkati juga mereka semua dalam kehidupan mereka. Biarlah mereka selalu mengandalkan Tuhan, menomorsatukan Tuhan dalam kehidupan ini. Dan nama Tuhan selalu dipuji dan dimuliakan. Juga kami berdoa buat Rita, Bapak Indra Wijaya, Tuhan berkati mereka juga Tuhan. Dalam kehidupan mereka, Tuhan jangan tinggalkan mereka. Biarlah kasih dan sayang Tuhan terus ada buat mereka. Mereka selalu hidup dalam kebenaran firman Tuhan dan mengandalkan Tuhan dalam kehidupan ini. Bapa dalam surga, kami yang ada di dalam DPM ini, semua anggota yang ada di dalam DPM ini, yang tidak dapat kami sebutkan nama mereka satu persatu, tetapi Engkau mengenal mereka, dimanapun mereka berada, apapun yang mereka kerjakan, biarlah Tuhan akan terus menolong mereka, melindungi mereka, dan memberkati mereka semua. Kami juga mau berdoa ya Tuhan, bahwa dalam anggota DPM ini, kami juga mempunyai pergumulan masing-masing. Kami tahu dalam kehidupan kami ada Tuhan yang selalu kami andalkan. Ada Tuhan yang selalu memampukan kami untuk menghadapi persoalan dan pergumulan yang ada. Tuhan akan memberikan jalan keluar bagi kami. Apapun itu bentuknya, kami percaya ada Tuhan yang selalu memberikan jalan keluar kepada kami, menolong kami, menganugerahkan hikmat, menuntun, mengarahkan kami, sehingga kami selalu dapat melihat bahwa dalam persoalan pergumulan apapun, kasih sayang Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Kuasa Tuhan selalu ada, menyertai dan memberkati kami. Kami mau berdoa dalam buat saudara-saudara kami yang mungkin saat ini ada yang sedang sakit. Tuhan berkati kami semua. Tuhan beri kekuatan kepada kami. Yang sakit Tuhan tolong, hiburkan kami, anugerahkan semangat yang baru bagi kami, sehingga kami tetap kuat menjalani kehidupan ini. Dan yang paling penting kami percaya bahwa kasih sayang Tuhan juga
tidak meninggalkan kami. Kami mau berdoa buat Ibu Floris, Ibu Maria, Tuhan, Engkau Allah yang Maha Kasih. Engkau yang mengetahui penderitaan yang mereka rasakan. Sakit penyakit yang mereka alami. Hanya Tuhan yang tahu. Kami tidak tahu. Dokter pun tidak tahu. Yang paling tahu hanya Tuhan Yesus. Dan hanya Tuhan Yesus yang mampu menyembuhkan, menghilangkan sakit penyakit yang mereka rasakan. Tuhan, tolong kedua kekasih kami ini. Mereka terus mengandalkan Tuhan, mengharapkan Tuhan akan menjamah mereka. Tuhan akan memberi kesembuhan kepada mereka. Biarlah kuasa Tuhan yang akan berlaku buat mereka. Dan doa kami semua, Tuhan memberi kesembuhan kepada kedua kekasih kami ini, Ibu Floris dan Ibu Maria. Dan mungkin ada lagi yang sakit, yang tidak kami sebutkan namanya. Tuhan juga akan bekerja di dalamnya, menganugerahkan kuat dan sehat, semangat yang baru, sehingga mereka terus hidup dalam iman percaya bahwa Tuhan Yesus mampu melakukan segala sesuatu yang tidak dapat dilakukan oleh manusia. Berkati mereka yang sakit ini Tuhan. Bapa di surga, kami mau berdoa ya Tuhan, mungkin dalam wadah di DPM ini, di hari ini, ada yang bersuka cita karena hari ulang tahun, bersuka cita karena hari ulang tahun pernikahan, atau bersuka cita dalam bentuk-bentuk lain yang mereka rasakan. Ada berkat-berkat Tuhan yang mengalir dalam kehidupan mereka. Tuhan lengkapi sukacita mereka, sempurnakan sukacita dan kebahagiaan ini. Sehingga di dalam kehidupan mereka, mereka selalu mengembalikan ucapan syukur, hormat hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa dalam surga, kami akan menjalani kehidupan kami di minggu yang akan berjalan ini. Bahkan hari esok, kami percaya Tuhan juga selalu ada bersama-sama dengan kami. Engkau tidak meninggalkan kami dalam kami menjalani kehidupan kami. Hari ini, besok, dan seterusnya. Bahkan sampai selama-lamanya. Kami taruh kehidupan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang berkuasa, yang mempunyai kehidupan kami, yang senantiasa menolong kami, juga yang selalu memberkati kami. Kami serahkan hidup dan mati kami, tubuh dan jiwa kami, hanya dalam tangan kuasa-Mu, Tuhan. Terima kasih banyak ya Tuhan, terima kasih. Kami mau berdoa buat bangsa dan negara kami. Ada banyak persoalan yang terjadi dalam bangsa dan negara kami, Tuhan. Tapi kami yakin Engkau jauh lebih mengetahui apa yang terbaik buat bangsa dan negara kami. Kami percaya Engkau selalu memberkati pemimpin-pemimpin bangsa Indonesia, dari presiden, wakil presiden, menteri-menteri, bahkan semua pemimpin-pemimpin, dari pusat sampai ke daerah-daerah, ke desa-desa sekalipun, tangan Tuhan selalu terangkat memberkati mereka, memberi hikmat, akal budi, bijaksana yang baik, agar mereka boleh memimpin negara Indonesia ini, membawa negara Indonesia ini dalam satu hidup rukun dan damai, satu kepastian bahwa kami terus ada dalam keadaan di negara ini yang aman. Dan kuasa Tuhan juga bekerja dalam bangsa dan negara ini. Tuhan akan memberkati bangsa dan negara Indonesia ini. Tuhan yang akan menolong dari berbagai macam masalah yang terjadi
di daerah, di bangsa Indonesia ini. Terima kasih banyak ya Tuhan Yesus, terima kasih. Biarlah persekutuan kami di pagi hari ini terus memuliakan nama Tuhan. Bahkan persekutuan kami di hari-hari besok dan seterusnya. Kami percaya Tuhan selalu memberikan kekuatan, kesehatan tubuh kepada kami, sehingga kami mampu bangun setiap pagi untuk duduk diam mendengarkan kebenaran firman Tuhan di wadah DPM ini. Terima kasih banyak ya Tuhan Yesus, terima kasih. Kami akan mengakhiri doa ini dengan mengucapkan doa yang Tuhan ajarkan kepada kami secara bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terpujilah Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Terima kasih. Tuhan memberkati. Baik. Shalom Bapak Ibu Saudara, terima kasih untuk kesetiaan Bapak Ibu Saudara di dalam doa pagi ministry ini. Terima kasih untuk hari dan kami mengucap syukur kepada Tuhan kalau pagi hari ini kita telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan melalui Pastor Boy Kemamusung dari Manado, dan juga puji-pujian yang indah yang Tuhan berikan buat hambanya, dan kita diberkati di dalam pujian penyembahan yang dibawakan oleh Ibu Verly, Ibu. Nah, dan kita juga mengucapkan terima kasih untuk doa syafaat yang dibawakan oleh Ibu Komi pada pagi hari ini, dan kita terus dikuatkan melalui doa-doa yang dinaikkan. Dan mari Bapak Ibu Saudara, pada esok hari kita akan memberkati kita semua pada di pagi hari pada pukul 6 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Kita akan sama-sama di dalam bersaksi, mendengarkan sharing satu dengan yang lainnya. Dan Bapak Ibu Saudara, untuk esok hari moderator akan dibawakan oleh Ibu Stevi Karau dan juga puji-pujian. Dan mari kita menutup minggu ini dengan tetap semangat dan kita terus maju di dalam. Terima kasih Bapak Ibu Saudara, demikian ibadah kita pada pagi hari ini, dan sebelum kita menutup di dalam ibadah kita akan menerima berkat melalui hambanya. Mari kami silakan Bapak Pastor Boyke. Mari kita berdoa. Syukur atas kasih setiamu Tuhan, Engkau Allah yang hidup. Pagi hari ini Tuhan, Engkau telah mengingatkan kami untuk selalu datang kepadamu. Terima kasih atas semua yang Kau berikan untuk kami pada pagi hari ini, Bapa. Perlindungan dalam seluruh kehidupan kami, keluarga kami, semua dalam keadaan baik-baik saja Tuhan. Terima kasih atas semua yang Kau berikan. Puji syukur atas semua yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Dan kami akan kembali Tuhan dalam tugas dan pelayanan apapun dalam seluruh kehidupan kami. Hari ini Tuhan, hari lepas hari, Tuhan selalu menjaga dan melindungi kami. Mari angkat tangan kita. Oleh kuasa dan darah Yesus Kristus, perlindungan yang daripada Tuhan Yesus Kristus, Allah yang hidup, yang selalu mengasihi kami. Kami berdoa dan mengucap syukur. Kami juga berdoa Tuhan untuk saudara kami, keluarga Pak John, semua yang ada di tempat ini, keluarga-keluarga Tuhan.
dan juga untuk keluarga Pak Michael dan Ibu Kristi ya Tuhan, yang hari ini Tuhan Engkau telah memberkati kehidupan happy anniversary dalam kehidupan mereka Tuhan. Kami percaya Tuhan selalu menjaga dan melindungi, beri kekuatan yang baru untuk kehidupan mereka, dalam kehidupan pernikahan mereka, bersama istri Tuhan, bersama suami, bersama anak-anak Tuhan, perlindungan dalam seluruh kehidupan mereka, satu persatu Tuhan. Tuhan perlindungan, penjagaan dalam kehidupan mereka, memberkati pekerjaan apapun dalam kehidupan mereka hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Pulanglah dengan damai sejahtera dari Allah Bapa di surga. Tuhan memberkati kami, keluar masuk kami. Hari ini Tuhan perlindungan, Tuhan pertolongan, penjagaan yang daripada Tuhan melampaui segala akal pikiran kami. Hari ini, sekarang dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali memberkati. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Pak Boyke. Amin. Tuhan berkati. Terima kasih Pak Boyke, Tuhan berkati. Tuhan berkati Bu Maria, doanya. Terima kasih Tante Tevi, Kak Kristi, semuanya Tuhan berkati. Semuanya Tuhan berkati. Tuhan berkati semuanya. Pak John dengan Ibu, Tuhan berkati.